Kalau ini Pak, ada tuduhan soal independensi. Misalnya Pak Basmar kayaknya titipan partai tertentu. Gimana menjawab itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Mimbar Undima. Kali ini ada program baru podcast namanya Dialektika, dan kita dalam podcast kita akan ngobrol banyak hal tentang isu-isu sosial, isu-isu politik, isu-isu keagamaan, isu ekonomi, dan seterusnya. Dan kita akan menghadirkan banyak narasumber yang akan kita ajak bicara dari A sampai Z, kita kupas tuntas dengan orang-orang yang secara kapasitas sudah kita yakinkan bahwa mereka layak berada di forum ini, sehingga teman-teman sahabat Mimbar Undima insya Allah tidak akan kecewa. Dan di pertemuan perdana ini kami kedatangan tamu luar biasa, sahabat lama saya, namanya Pak Basmar Perianto Amron. Betul Pak ya? Ya. Berarti masih benar ya kata-kata saya? Masih. Masih ya? Kalau nggak benar ya kebangetan. Jadi teman-teman sekalian, Pak Basmar ini dulu adalah ketua Panwaslu sebelum namanya jadi Bawas ya Pak? Bawaslu, ya. Dulu saya kenal beliau ini pertama kali kalau nggak salah tahun 2012 ya Pak? 2012 ya. 2012. Ya. Saya jadi anak buahnya Pak Basmar. Dan salah satu hal yang luar biasa yang saya ambil dari Pak Basmar itu ketelitian ketika membaca undang-undang. Yang saya orangnya kan nggak teliti ya, nggak secerdas beliau, nggak seluas beliau wawasannya. Dan setelah dari Panwas kemudian bermigrasi menjadi KPU, ya. Kemudian jadi KPU lagi, berarti beliau ini sudah 2 kali jadi ketua KPU di Kota Magelang. Jadi setelah ini kalau mau jabat lagi ya harus jadi ketua KPU provinsi, tidak boleh di Magelang. Jadi saya berpikir Pak Basmar ini jangan-jangan besok masuk surganya gara-gara KPU, ya, bukan karena yang lain. Oke, Pak Basmar, Masuk nerakanya juga bisa karena KPU ya? Mudah-mudahan tidak masuk neraka ya. Kalau bisa masuk nerakanya studi banding saja Pak. Kita akan ngobrol banyak hal tentang pilkada Pak Basmar, gitu kan. Tapi sebelum ke sana, saya ada pertanyaan yang membuat saya penasaran. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong gini Pak, Pak Basmar itu jadi ketua KPU dulu di Panwaslu sebenarnya hanya jembatan untuk ingin jadi wali kota. Benar nggak sih itu? Ya jelas nggak benar ya. Nggak benar ya? Berarti isu ya? Ya isu. Hoax ya? Jalan untuk jadi wali kota itu kan melalui jalur politik ya. Ya. Nah sementara kalau dari Bawaslu, dari Panwaslu ke KPU itu memang kebetulan ini saya waktu daftar Panwaslu, saya menemukan ruh saya ada di situ. Oke, passionnya ada di sana lah ya? Passionnya ada di situ. Ya. Kemudian dari Panwaslu ini saya melihat, sebenarnya kan ketika ada di jajaran pengawasan, ini kita bisa memperbaiki itu kalau kita langsung jadi penyelenggara. Makanya saya daftar ke KPU. Iya. Tujuan saya daftar KPU yaitu memperbaiki penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Iya. Meskipun Panwaslu sebenarnya penyelenggara pemilu juga ya. Juga, tapi kan ruang pelaksanaan yang melaksanakan, yang menyelenggarakan ini kan KPU. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau saya melihat ketika KPU-nya ini berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, insya Allah potensi-potensi pelanggaran ini yang dilakukan penyelenggara bisa tereliminir. Pernah nggak sih Pak selama jadi KPU dapat ancaman yang ya mungkin secara psikologis itu satu pressure yang luar biasa dari pihak-pihak tertentu? Pernah nggak kayak gitu? Kalau di Kota Magelang saya belum pernah ya, karena kan semuanya kita bicarakan secara terbuka ya. Kenapa sesuatu itu tidak diperbolehkan, kenapa dibolehkan, terus juga ada misalnya substansi dari regulasi ini seperti apa, sementara dalam
kondisi di lapangan mungkin saja berbeda. Itu. Tapi kan yang jelas selama kita berjalan di alur itu dan kita juga secara transparan menyampaikan dengan jelas kepada masyarakat, insya Allah nggak terjadi seperti itu. Kan banyak ya, misalnya kasus pemilu tahun 2019 kemarin. Ya. KPU selalu menjadi kambing hitam tuduhan bahwa melakukan kecurangan. Iya. Nah, menjawab tuduhan-tuduhan kayak gitu gimana, Pak? Saya juga sampaikan bahwa proses kecurangannya itu ada di mana. Karena dalam proses pendaftaran pemilih itu kan sudah jelas. Kita sampaikan, ini loh daftar pemilih sementara, sampaikan juga ke peserta pemilu, sampaikan ke partai politik, sampaikan ke masyarakat untuk ngecek. Kemudian setelah menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap juga kita sampaikan. Jadi mungkin ada kekeliruan-kekeliruan berkaitan dengan penulisan NIK bisa saja waktu menginput. Tapi tidak ada potensi bahwa itu disengaja. Artinya kalau tuduhan kecurangan seperti penggelembungan suara dan seterusnya itu kecil kemungkinan ya? Kecil kemungkinannya, karena begini ya Pak Yuhron ya. Jadi proses rekap pertamanya rekap itu di tingkat TPS. Ya. Di tingkat TPS kan masing-masing peserta dan masing-masing dari pengawas itu kan mendapat salinan. Betul. Apabila rekap di sini misalnya salinannya sudah sama, kan baru dibawa ke PPK. Saat di PPK misalnya ada perubahan, ya, karena misalnya salah tulis, kan bisa saja. Itu kan juga dibicarakan bersama. Kalau misalnya salah hitung, itu juga dimungkinkan untuk dibuka surat suaranya, kotak suaranya, dihitung lagi. Makanya ketika disampaikan ada penggelembungan dan sebagainya itu, kalau dari KPU, perhitungan kami manual kok. Dari TPS ke PPK sampai di tingkat kota. Betul. Itu akan kelihatan perjalanannya. Dan itu dikawal terus ya? Iya, dikawal terus. Oleh tidak hanya KPU saja, tapi juga pihak-pihak yang lain. Iya. Kan? Kalau ini Pak, ada tuduhan soal independensi. Misalnya, Pak Basmar kayaknya titipan partai tertentu. Nah, gimana menjawab itu? Saya juga sampaikan bahwa saya tidak menjadi anggota partai tertentu. Ya, saya tidak menjadi anggota partai tertentu. Bahkan independensi itu dengan pada saat saya sampaikan pada saat seleksi KPU tahun 2012, 2013 itu, ini kan untuk wali kotanya itu kan juga dengan saya tetanggaan. Dari kecil saya sudah tetanggaan. Teman dekat lah ya. Nah, sudah kenal. Tapi kan saya sampaikan bahwa ketika menjalankan regulasi, ya saya sampaikan sesuai dengan regulasi tersebut. Oke, terus gini Pak, tahun ini kan bisa dibilang berbeda ya? Ya. Karena ada pandemi, COVID gitu kan. Ada nggak sih hal-hal baru yang dilakukan oleh teman-teman KPU dibanding dengan kondisi normal misalnya? Banyak sekali. Jadi di samping kita mensosialisasikan kegiatan KPU, kita juga harus mensosialisasikan agar masyarakat itu patuh pada protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian dalam pelaksanaannya, ini kan berbeda ya. Di masa pandemi ini kan banyak, sesuai dengan protokol itu kan banyak larangan-larangan untuk pengumpulan massa, kemudian kegiatan tatap muka. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri. Kalau misalnya Pak, dia tatap muka, terus pengumpulan massa, itu dalam regulasi yang baru apakah masuk pelanggaran kampanye? Ya, jadi masuk di pelanggaran protokol kesehatan. Ini memang ranahnya bisa ketika melakukan kegiatan itu tidak sesuai dengan regulasi. Jadi saat tatap muka tidak sesuai dengan regulasi, bisa diberi peringatan ya. Berarti sifatnya administratif ya, bukan pidana ya? Bukan, bisa diperingatkan dan juga ketika peringatan tidak dihiraukan, dibubarkan. Nah, seperti itu. Lalu ketika misalnya sudah kegiatan itu juga sudah diperingatkan, terus dibubarkan, juga ada sanksinya bahwa peserta tidak boleh melakukan kegiatan yang sama 3 kali ke depan. Ya, seperti itu.
Kalau dalam tulisan saya Pak, kan saya sampaikan, kondisi pandemi ini kan kemudian ada 3 isu strategis yang menyangkut langsung hajat hidup orang banyak ya. Satu kesehatan, kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah pendidikan. Artinya sebenarnya para calon agak kesulitan ketika harus bicara tentang 3 hal itu, karena kalau dia harus bicara tentang 3 hal itu pasti dia membutuhkan energi finansial yang luar biasa, sedangkan kita tahu masa Covid seperti sekarang ini semua daerah tidak hanya pada level nasional tapi juga level lokal kan kena imbas secara ekonomi. Artinya ada badai krisis yang menimpa daerah sehingga kekuatan finansialnya tidak akan menjamin. Nah, itu saya membayangkan para calon akan kesulitan menawarkan itu. Nah, yang saya khawatirkan juga kalau mereka tidak punya narasi kampanye yang bagus, akhirnya kembali lagi larinya kepada uang. Meskipun ini sebenarnya ranah Bawaslu ya, Pak. Tetapi kan ada proses pendidikan pemilih yang juga harus dilakukan KPU. Gimana Pak Basmar? Jadi kan kalau dari regulasi dari KPU, ini kan justru dengan di masa pandemi ini ya, ini kan memberi ruang bagi peserta pemilu untuk misalnya melakukan kampanye, ini bertemu dengan jumlah yang sedikit. Jadi kan batasannya ketika kampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas itu harus ada di dalam ruangan dengan jumlah maksimal itu 50 orang termasuk si calon ini atau tim kampanyenya. Nah, ini kan sebenarnya kan justru memberi ruang untuk bisa menyampaikan visi dan misinya dengan jelas daripada kampanye yang sifatnya rapat umum itu kan dilarang ya. Nah, ini kan ketika bisa mengatur ritme jadwal kampanyenya itu misalnya di satu kampung itu dia bisa mengatur dengan 50 orang ataupun dibagi beberapa tim, toh juga sebenarnya justru masyarakat akan bisa membandingkan dengan jelas visi misi dan profil dari peserta pemilu itu seperti apa. Kalau saya melihatnya malah justru seperti itu. Artinya ruangnya sebenarnya jauh lebih terbuka ya. Terbuka dan masyarakat akan lebih kenal lagi. Betul. Iya. Harapannya memang begitu ya. Kalau yang dilakukan teman-teman KPU, Pak, kan saya juga pernah sebentar di Panwas ya. Kan kadang-kadang kita ini bukan terjebak ya, memang bekerja harus sesuai dengan regulasi kan. Artinya prosedur itu prosedur yang kita lakukan semuanya bergantung pada regulasi. Padahal kadang-kadang saya melihat ini subjektivitas saya pribadi, terkadang pendidikan pemilih itu tidak cukup hanya ketika kita melakukan sesuai dengan produk undang-undang. Gimana Pak? Betul. Nah, ini yang kami lakukan ya. Jadi kan memang di samping kami menyelenggarakan pemilihan dan pemilu, kami juga melakukan pendidikan pemilih. Ini yang kami lakukan, ini justru dengan pendidikan pemilih ini kan kami di sini ada yang namanya rumah pintar pemilu ya. Kami mengundang misalnya dari pelajar, mahasiswa untuk datang ke rumah pemilu ini. Dan pelajar itu pendidikan pemilih juga kami ngundang dari tingkat SD juga sebagai awal. Selain itu juga kami melakukan kegiatan di masa tidak ada pemilihan, kami juga melakukan pendidikan pemilih melalui kami datang ke pertemuan tingkat RT. Nah, kami hadir di situ, kami ngobrol tentang pemilu, tentang bagaimana menjadi pemilih yang berkualitas lah, maksudnya pemilih yang tidak terkooptasi dengan hanya tergiur dengan iming-iming dan sebagainya. Kami ngobrol di situ. Juga selain itu juga kan ngobrolnya berkepanjangan ya, seperti misalnya ketika kami ada yang bertanya, ketika kami tidak aspirasi kami tidak tersampaikan, kan kami harus ke DPR, DPR atau DPRD. Loh, toh saya juga sempat sampaikan gini, loh bisa saja kan yang menelurkan anggota DPRD itu siapa? Betul. Nah, bisa saja jenengan sampaikan aspirasinya ke partai tersebut. Komunikasi dengan partai. Kan partai yang punya kewenangan menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR. Nah, komunikasi dengan partai tersebut, komunikasi yang bagus. Tentunya
ketika ada sekelompok masyarakat datang ke partai menyampaikan itu, apakah enggak akan? Itu kan potensi menjadi pemilih. Betul. Nah, pola-pola seperti itu yang Iya. kami sama Iya. Saya baca data kalau tidak salah tahun 2018 ya Pak, 40% lebih bahkan kepala daerah kita itu akhirnya berakhir menjadi tersangka. Ini kan kadang-kadang saya melihat jangan-jangan ini sebenarnya kualitas pemilu atau kualitas demokrasi yang masih rendah. Ada sebuah proses kegagalan dalam proses entah itu pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Dalam skala lokal di Kota Magelang mengantisipasi hal-hal seperti itu, Pak. Kan ini sekali lagi kan kadang-kadang kita selalu misalnya kalau kita pakai pepatah mengatakan kualitas pemimpin ya tergantung orang yang memilih, masyarakat yang memilih. Ada nggak sih langkah-langkah ya khusus mungkin lokal wisdom gitu yang dilakukan teman-teman di Kota Magelang agar hal itu tidak terjadi? Nah, yang kami lakukan ya pendidikan pemilih seperti itu untuk bisa menjadi kami ngobrol tentang sebenarnya kan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana pemilih yang bisa memilih dengan baik dan sebagainya kan di proses pendidikan pemilih tersebut juga kepada anak-anak yang belum pernah pemilih itu kan juga kita diskusi, kita sampaikan sebenarnya secara ideal ini di dalam demokrasi itu adalah seperti ini, memilih pemimpin seperti ini. Nah, tapi kan juga KPU kan berjalan dengan real seperti itu, sementara harusnya kan juga masyarakat juga melakukan kegiatan seperti itu. Nah, Pak, itu kan dalam skala makro ya. Iya. Kalau ini pertanyaannya agak saya khususan ke Pak Basmar. Apakah proses pendidikan pemilih yang dilakukan Pak Basmar dalam konteks sebagai ketua KPU itu juga dilakukan dalam konteks kepala keluarga, dalam rumah tangga misalnya? Maksudnya dalam rumah tangga? Anak, istri, bagaimana cara Pak Basmar mendidik mereka dalam konteks menuju pemilihan? Iya, saya untuk anak istri saya sampaikan bahwa memilih itu adalah hak pribadi masing-masing dan juga dalam hubungan keluarga itu juga saya sampaikan hak anak itu seperti apa, hak orang tua seperti apa. Ketika mau misalnya dalam konteks nanti kita paling tidak di keluarga saya itu saya sampaikan juga hak untuk menyampaikan pendapat itu juga muncul. Nah, tapi kalau dalam proses misalnya nanti memilih seperti yang ditanyakan Pak Yuhron, ya paling tidak kan saya sampaikan gambaran dari peserta pemilu ini seperti apa. Lalu juga saya sampaikan yang jelas ketika memilih itu niatnya kita mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi Pak Basmar tidak mengarahkan mereka untuk memilih ya? Iya. Maksudnya harus yang nomor itu misalnya Enggak, saya enggak pernah. Sampai segitunya ya? Iya, enggak. Terus gini, di pendidikan pemilih kepada masyarakat ataupun kepada pemilih pemula itu ketika banyak pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Yuhron, saya sampaikan kita ingin mendapatkan pemilih yang bagus kan. Ya, betul. Ya sebelum memilih jenengan tanya kepada Allah, istikharah lah paling tidak. Ya, pasti Allah akan memberi petunjuk. Karena kan kalau hanya mencari lewat data pribadi dan sebagainya itu kan, tapi kalau minta petunjuk kepada Allah, ya sudah. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ada enggak Pak fase terberat dalam perjalanan menjadi penggawa penyelenggara pemilu itu? Pernah nggak ngalami fase-fase berat misalnya energinya terkuras habis, pikirannya terkuras gitu? Sebenarnya kan kalau di penyelenggara pemilu ini kan juga kita kan di komisioner,
penyelenggara pemilu ditingkatkan kan ada komisioner. Komisioner kan 5 orang. Ini kan kolektif kolegial ya. Betul. Kolektif kolegial. Lalu sebagai ketua ini kan bukan kepala. Jadinya kan ketua kan hanya menampung 5 lima komisioner itu ya. Nah, iya itu kan yang berat kan ketika di kita diskusi ya. Kita diskusi mau memutuskan sesuatu itu kan juga masing-masing punya pertimbangan tersendiri. Nah, kalau menurut saya justru tantangannya ketika di situ itu semua itu bisa satu tujuan. Nah, pasti jalan ke depannya akan lebih mudah. Begitu juga hubungan dengan support sistemnya, dengan sekretariat. Ini kan juga harus terjalin dengan baik. Betul. Ketika komisioner dan sekretariat ini tidak seiring, ya pasti jalannya akan banyak kendala. Tapi ketika sudah punya satu tujuan yang sama, melaksanakan pemilu ataupun pemilihan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas, insya Allah. Oke, Pak, kembali ke masalah independensi tadi. Ya. Cara Pak Basmar menjaga independensi gimana, Pak? Saya berpegangan pada, memang kan ada regulasinya independensi itu. Saya berpegangan pada bahwa saya di sini itu menyelenggara sebagai saya dipilih di sini ini untuk melaksanakan tugas ini ya. Ini dan tentunya dalam melaksanakan tugas ini saya memperlakukan semua orang sama. Oke. Pernah nggak sih Pak, ada ketua partai datang ngiming-ngimingi apa gitu biar calonnya jadi gitu? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak. Misalnya mau disuap gitu, enggak ada kasus-kasus seperti Enggak itu? ada. Sebenarnya kan Aman ya? tergantung dari kita. Gitu ya? Ketika kita lurus itu ya mungkin orang mau mendekat saja. Mungkin. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir Pak. Jadi upaya Pak Basmar dan teman-teman agar pilkada kita ini terjaga kualitasnya ya secara komprehensif ya, secara tidak parsial, artinya secara holistik, itu apa yang dilakukan teman-teman KPU di Kota Magelang? Nah, tentunya kan yang pertama saya bersama teman-teman ini kan juga harus memahami dengan detail regulasinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentunya koordinasi dengan stakeholder itu juga harus bisa berjalan dengan baik, karena lalu juga di samping itu juga dalam kita memonitor kan KPU, kemudian ada jajaran PPK, PPS dan sampai ke bawah KPPS. ya. Nah itu kan juga bintang kita juga harus matang. Nah ini yang sedang kita lakukan seperti itu. Lalu juga tentunya kita sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tentang pemilihan yang berkualitas seperti apa, kemudian hak dari pemilih itu seperti apa, hak dari peserta pemilu itu seperti apa ya, kita sampaikan dengan dengan gamblang lah. Tentunya harapan kita juga kita minta bantuan juga kepada stakeholder itu untuk mensosialisasikan pilkada yang baik. Oke. Kalau ada orang yang nggak ngerti Pak, saya kan termasuk ya kebetulan saya suka baca aja ya. Tapi kalau mendapatkan sosialisasi langsung baik dari teman-teman KPU maupun Bawaslu, kebetulan saya belum dapatkan. Nah, kalau ada orang yang mungkin pengetahuannya terbatas nih soal itu, nah pengen tahu tentang pemilu, tentang calon, ini bagi orang awam ini cara yang paling sederhana gimana? Sebenarnya kalau bagi kita ya, kalau mau ke kita itu setiap saat kita bisa. Misalnya kita pun membuka ruang seluas-luasnya ya, mau komunikasi dengan kita itu di KPU bisa. Datang langsung gitu ya? Langsung bisa. Terus kalau misalnya mau ngundang kita silakan, kita akan datang. Jadi seperti itu.
Di antara artinya Kita tidak nunggu undangan juga, kita juga mencari pertemuan-pertemuan di mana ada komunitas-komunitas tertentu, kita masuk ke situ yang ngobrol tentang pemilu bisa. artinya teman-teman KPU proaktif lah ya. Ya, Siap mendatangi dimanapun. Dimanapun. Apa 24 jam juga Pak? insya Allah. Kalau misalnya diundang jam 12 malam, tak kira nih ya ora ono ya sing undang jam sore. Ya. Nah, kalau ini kan yang support dari sekretariat itu kan juga kuat ya untuk kita. Jadi kalau sekretariat ini yang saya sampaikan dalam pendidikan pemilih, Oke. teman-teman sekretariat itu yang mencari tempat-tempat misalnya ada pertemuan RT di wilayah mana itu jadi disebar, akhirnya dikumpulkan ke sekalian izin kepada RT tersebut untuk nanti ada KPU yang, nah itu supportnya seperti itu yang alhamdulillah kerjasama kami bisa berjalan seperti itu. Oke. Baik, teman-teman sahabat Mimbar 5, saya kira sudah 30 menit ya kita bincang-bincang dengan tamu spesial kita Pak Basmar, Ketua KPU Kota Magelang. Dan nanti kita bersama-sama berdoa dan jangan lupa tanggal 9 9 Desember. Jangan lupa pilih yang khusus Anda yang daerahnya ada pemilihan. Ya, kalau nggak ada pemilihan ya nggak usah ikut ngotot milih. Ngapain gitu kan? Dan tadi pesan Pak Ketua KPU jadi pemilih yang berkualitas, jangan tergiur dengan uang. Ya, artinya pilih sesuai dengan hati nurani dan jangan golput. Ya. Golput itu kan golongan pemungut uang tunai. Jadi saya kira itu juga tidak tepat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.